Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Andi Mesya, Andi Nurasisa, Andri Kusma, Ari Wibowo, M. Adi Muardana, Rusdi Aristiawan, Sartika Dewi ingin menjelaskan perancangan model sistem informasi Puskesmas menggunakan UML. Pertama, use case diagram. Yang paling penting, mendefinisikan kebutuhan. Dalam membuat sebuah sistem, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menentukan kebutuhan. Terdapat dua jenis kebutuhan. Pertama, kebutuhan fungsional adalah kebutuhan pengguna dan stakeholder sehari-hari yang akan dimiliki oleh sistem, di mana kebutuhan ini akan digunakan oleh pengguna dan stakeholder. Kedua, kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang memperlihatkan atau memperhatikan hal-hal berikut, yaitu performasi, kemudian kemudahan dalam menggunakan sistem, kehandalan sistem, keamanan sistem, keuangan, legalitas, dan operasional. Kebutuhan fungsional akan digambarkan melalui sebuah diagram yang dinamakan diagram use case. Use case diagram. Diagram use case menggambarkan apa saja aktivitas yang dilakukan oleh suatu sistem dari sudut pandang pengamatan luar. Yang menjadi persoalan itu apa yang dilakukan, bukan bagaimana melakukannya. Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, meng-create sebuah daftar belanja, dan sebagainya. Seorang atau sebuah aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Manfaat use case diagram. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Diagram use case berguna dalam 3 hal. Pertama, menjelaskan fasilitas yang ada atau requirements. Use case baru selalu menghasilkan fasilitas baru ketika sistem dianalisa dan desain menjadi lebih jelas. Kedua, komunikasi dengan klien. Penggunaan notasi dan sistem simbol dalam diagram use case membuat pengembang lebih mudah berkomunikasi dengan kliennya. Ketiga, membuat tes dari kasus secara umum. Kumpulan dari kejadian-kejadian untuk use case bisa dilakukan tes kasus layak untuk kejadian-kejadian tersebut. Selanjutnya yaitu include dan extend. 1. Sebuah use case dapat menginclude fungsionalitas use case lain sebagai bagian dari proses dalam dirinya. Secara umum, diasumsikan bahwa use case yang di-include akan dipanggil setiap kali use case menginclude eksekusi secara normal. 2. Sebuah use case dapat di-include oleh lebih dari satu use case lain, sehingga duplikasi fungsionalitas dapat dihindari dengan cara menarik keluar fungsionalitas yang common. Yang ketiga, sebuah use case juga dapat mengextend use case lain dengan behaviors-nya sendiri. Selanjutnya yaitu komponen use case. Yang pertama itu aktor. Aktor adalah seseorang atau apa saja yang berhubungan dengan sistem yang sedang dibangun. Aktor sebaiknya diberi nama dengan kata benda. Ketika beri nama aktor, gunakan nama peranan dan jangan nama posisi. Seseorang individu dapat memainkan beberapa peranan. Dalam UML direpresentasikan dengan notasi berikut ini. Contohnya, aktor diberi nama dengan nama pasien. Komponen use case. Use case adalah bagian fungsionalitas tingkat tinggi yang disediakan oleh sistem. Dengan kata lain, use case menggambarkan bagaimana seseorang menggunakan sistem.
Use case dalam UML dinotasikan dengan simbol seperti berikut. Komponen use case, relasi yang menghubungkan antara aktor dan use case. Arah panah yang menunjukkan siapa yang mewakili komunikasi. Dengan mengecualikan use case dalam relasi include dan relasi extend. Setiap use case harus diinisialisasikan oleh aktor. Relasi dinotasikan seperti gambar seperti berikut. Sistem informasi puskesmas. Puskes menggambarkan bahwa pasien dapat melakukan pendaftaran, pemeriksaan, memperoleh resep obat, ambil obat. 2. Bagian poli dapat menginput daftar pasien poli, membuat laporan pasien. 3. Dokter dapat melihat daftar pasien poli, melakukan pemeriksaan, memberikan resep obat, membuat laporan obat. 4. Kepala puskesmas dapat melihat laporan pasien dan laporan obat. 2. Activity diagram. Definisi activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas adalah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan atau pengulangan. Diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Selain itu, diagram aktivitas juga menggambarkan alur kontrol secara garis besar. Simbol nama status awal. Keterangan sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Simbol nama aktivitas. Keterangan aktivitas yang dilakukan sistem aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Simbol nama pencabangan atau decision. Keterangan pencabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Simbol nama penggabungan atau join. Keterangan penggabungan di mana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu. Simbol nama status akhir. Keterangan status akhir yang dilakukan sistem sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Simbol nama swimlane. Keterangan swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Activity diagram. Pertama, activity pendaftaran. Activity tersebut menggambarkan bahwa calon pasien mengisi form pendaftaran kemudian diinput oleh bagian poli. Kemudian bagian poli melakukan pengecekan persyaratan. Apabila telah lengkap, maka dibuatkan kartu pasien. Yang kedua adalah activity pemanggilan pasien. Apabila pasien telah terdaftar sebagaimana pada aktiviti pertama, maka pasien jika akan berobat cukup memberikan kartu pasien kepada bagian poli. Kemudian bagian poli mengisi daftar pasien panggil. Kemudian daftar panggil pasien tersebut dikirim ke dokter dan pasien menunggu bagian panggil. Yang ketiga, aktiviti pemeriksaan. Pasien yang telah menunggu bagian pemanggilan sebagaimana yang telah digambarkan pada aktiviti sebelumnya, maka setelah itu pasien menerima panggilan pemeriksaan. Kemudian pasien diperiksa oleh dokter. Kemudian dokter memberikan resep obat. Pasien menerima resep obat tersebut dan data mengambil obat sesuai resep. Kelas diagram. Kelas diagram adalah salah satu contoh di diagram berbentuk struktur pada model UML. Diagram ini menggambarkan struktur, atribut, kelas, hubungan, dan metode dengan jelas dari setiap objek. Komponen kelas diagram. Kelas diagram terdiri atas 3 bagian atau 3 area pokok, yaitu bagian atas adalah nama kelas, customer, sensor temperatur, dinding. Bagian B, bagian tengah, atribut dituliskan pada bagian kedua atau T-nya sebuah kelas, yaitu customer, nama, alamat, telepon, tanggal lahir. Atribut dapat ditulis lebih detail dengan memasukkan tipe nilai tinggi,
tinggi dinding, lebar dinding, ketebalan dinding. Bagian C, bagian bawah. Operasi letakkan pada kelas bagian bawah atau di bawah atribut. Pengubah akses anggota. Yang pertama, tanda positif merupakan public operation, tanda negatif merupakan private operation, sedangkan tanda pagar atau hashtag merupakan protect operation. Berikut adalah sistem informasi puskesmas menggunakan diagram class. Yang pertama itu tabel data obat dengan nama class data obat. Sedangkan atributnya terdiri dari kode obat yang merupakan public operation, nama obat yang juga merupakan public operation, dan stok obat yang merupakan public operation. Sedangkan operasinya itu view yang merupakan public operation. Data obat memiliki relasi dengan pasien yaitu one to many. Data obat juga memiliki relasi dengan dokter one to one. Kemudian tabel pasien. Tabel pasien terdiri dari nomor pasien, nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan keluhan yang semuanya merupakan public operation dengan operasi input, edit, dan delete atau hapus yang juga merupakan public operation. Tabel pasien memiliki relasi dengan data obat yaitu one to many dan memiliki relasi dengan bagian poli yaitu one to one. Selanjutnya bagian poli terdiri dari ID petugas, nama, jenis kelamin, dan umur yang merupakan public operation dan dilengkapi operasi input, edit, dan view yang juga merupakan public operation. Bagian poli sendiri memiliki relasi ke pasien yaitu one to many. Bagian poli juga memiliki relasi ke dokter one to many, dan bagian poli juga memiliki relasi ke kepala puskesmas yaitu one to one. Selanjutnya dokter. Tabel dokter terdiri dari ID dokter, nama, jenis kelamin, umur, dan dokter bagian yang semuanya merupakan public operation. Dalam tabel dokter terdapat beberapa operasi yaitu pemeriksaan dan rekam medis yang juga merupakan public operation. Tabel dokter sendiri memiliki relasi dengan data obat yaitu one to many, juga memiliki relasi dengan bagian poli one to one, dan memiliki relasi dengan kepala puskesmas yaitu one to one. Dan tabel yang terakhir yaitu kepala puskesmas yang terdiri dari ID kepala puskesmas, nama, dan jenis kelamin dengan operasi login dan view yang semuanya merupakan public operation. Kepala puskesmas memiliki relasi dengan bagian poli yaitu one to one dan juga memiliki relasi dengan dokter yaitu one to many.